Perkenalkan, nama saya Edwardus Kevin Tesmolo, NIM 20110081. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang utama untuk perhitungan sistem informasi pendataan masalah kesejahteraan sosial berbasis web dengan metode AHP. Untuk alternatif kriterianya, di sini saya membagi dengan kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan kecamatan D. Dari hasil alternatif kriterianya itu berupa pekerjaan, kemudian kondisi geografis, usia, anggaran. Selanjutnya ada urgensi. Urgensi ini berkaitan dengan pemberian bantuan sosial dalam hal situasi kritis ya. Kemudian keberlanjutan itu berkaitan dengan administrasi dalam pemberian bantuan. Selanjutnya untuk total ya. Dari hasil total ini merupakan jumlah kriteria ya dari kolom pertama, hingga kolom keberlanjutan. Jadi jumlahnya itu ke bawah dari setiap alternatif dan kriteria. Selanjutnya untuk normalisasinya itu untuk mendapatkan nilai normalisasi yang pertama itu merupakan hasil dari kolom pertama dari kriteria kolom pertama, kemudian dibagi dengan hasil jumlah ya dari setiap kriterianya. Selanjutnya untuk sehingga di sini ditampilkan kolom itu dinamakan dijumlahkan. Ini merupakan pada kolom ini digunakan proses penjumlahan untuk menjumlahkan baris pertama dari baris pertama ke baris terakhir ya, dari hasil dari normalisasi. Jadi untuk normalisasinya dari setiap kriteria yang dibagi hasil jumlahnya. Saya kembali lagi untuk normalisasinya itu untuk kriteria kolom pertama dibagi dengan hasil jumlah. Jadi sehingga hasil dari normalisasinya itu di setiap kolom akan terus berlanjut ya, dari kolom pertama hingga kolom yang ke-6 ya. Selanjutnya untuk value hasil yang didapatkan ya, untuk nilai yang pertama itu didapatkan dari penjumlahan dari hasil dari kriteria keberlanjutan di kolom pertama itu dibagi dengan dijumlahkan dengan total dari keberlanjutan ya. Untuk kolom vektor, kita lihat dari hasil vektor untuk nilai dari kolom pertama itu dibagi dengan value untuk kolom pertama. Begitupun untuk vektor kolom kedua dibagi value kolom kedua, vektor kolom ketiga dibagi dengan value kolom ketiga,
kemudian vektor kolom keempat dibagi dengan value kolom keempat, selanjutnya vektor value kelima dibagi dengan vektor kolom kelima dibagi dengan value kolom kelima, selanjutnya vektor kolom keenam dibagi dengan value kolom keenam, selanjutnya dibagi 6. Oke, selanjutnya untuk vektor ya, itu didapatkan dari hasil dari kolom pertama, value pertama, kemudian dikali dengan kriteria di kolom pertama, kemudian ditambah dengan kolom kedua dari kriteria. Selanjutnya untuk angka yang kolom kedua didapatkan dari kriteria kolom pertama dikalikan, selanjutnya dijumlahkan dengan kriteria kolom kedua. Selanjutnya untuk value kolom ketiga, begitupun dari kriteria kolom ketiga kemudian dijumlahkan dengan kriteria di kolom ketiga. Selanjutnya untuk value kolom keempat, nilai dari kolom keempat dikalikan dengan kriteria di kolom keempat, kemudian dijumlahkan dengan kriteria di bagian kondisi geografis di kolom keempat. Selanjutnya untuk nilai dari value kolom kelima itu didapatkan dari kriteria kolom kelima, itu dikalikan, selanjutnya dijumlahkan dengan kriteria kolom kelima di selanjutnya. Untuk kolom untuk value kelima itu nilai dari value kolom kelima dikalikan dengan kriteria kolom kelima, kemudian dijumlahkan dengan kriteria kondisi geografis kolom kelima. Selanjutnya selanjutnya untuk T rasionya, hasil angka T rasio didapatkan dari hasil dari angka dari vektor ya, vektor kolom pertama dibagi dengan value kolom pertama itu dibagi, selanjutnya vektor kolom kedua dibagi dengan value kolom kedua, kemudian vektor kolom ketiga dibagi dengan value kolom ketiga, vektor kolom keempat dibagi dengan value dengan kolom keempat, vektor kolom kelima dibagi dengan value kolom kelima, selanjutnya vektor kolom ke-6 dibagi dengan value kolom ke-6. Kemudian hasil dari rasionya itu dijumlahkan, kemudian untuk rasionya itu dibagi dengan 6. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk hasil dari konsistensi indeks atau CI itu hasilnya didapatkan dari total dari rasionya, total rasio kemudian dikurangi total rasio itu dikurangi 6 kemudian dibagi dengan 6 dikurangi 1, sehingga untuk
hasil dari konsistensi indeksnya itu yaitu 0,19 ya. Selanjutnya di sini ada kolom RI 6 ya. Ini merupakan angka random yang diisi, yaitu 1,26. Selanjutnya di sini ada kolom konsisten. Hasil yang didapatkan dari kolom konsisten ini yaitu hasil dari konsistensi indeks ya. Konsistensi indeks kemudian dibagi dengan angka random yang diisi. Jadi untuk total dari konsistensi indeksnya itu dibagi dengan angka random yang diisi, yaitu 1,26, sehingga didapatkan yaitu 0,86. Selanjutnya mengapa disebut konsisten? Karena nilainya lebih kecil dari 0,1. Karena hasil dari konsisten ini 0,86, sehingga untuk kriteria konsisten itu range-nya itu kurang dari 0,1. Jika lebih berarti lebih dari 0,1 berarti tidak konsisten. Selanjutnya kita masuk ke bagian codingannya. Di sini menggunakan Visual Studio Code ya, dengan mendownload extension dari Python-nya. Untuk codingannya di sini sudah dimasukkan, kemudian dari hasil matriks perbandingan perpasangannya itu sudah dimasukkan dari hasil setiap kriteria yang dimasukkan. Selanjutnya kita tinggal menjalankan untuk programnya. Di sini untuk programnya, untuk hasil akhir setelah dibagi dengan 1,26 ya, jadi nilainya itu 0,867. Untuk konsistennya itu lebih kecil dari 0,1, sehingga perhitungan dari hasil codingannya itu sama dengan nilai konsisten yang didapatkan. Itu saja penjelasan saya dari tugas sistem pendukung keputusan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas dan kurang teliti dalam penjelasannya. Itu saja, sekian dan terima kasih.